bukan mangkir, karena kan kalau kita tahu kan kalau kepolisian manggil kita kan itu ada panggilan pertama, panggilan kedua. Itu kalau misalkan kita nggak datang pasti karena ada halangan gitu loh. Dia ini kan karena penganiayaan tersebut juga jadi lebih intensif, jadi harus lebih sering ke rumah sakit gitu loh. Terus ditambah itu juga kita tuh ada panggilan juga dari penyidik kita. Kita mencari keadilan. Saya mencari keadilan. Bukti, video valid, benar terjadi, memang terjadi, dan memang saya korban. Anda bisa lihat pelakunya siapa, saya korbannya. Dia menendang lebih dari 10 kali, tidak ada kepala, tidak ada dada, tidak ada kaki, cuma pinggang. Ya kalau menurut saya memang sengaja. Biar publik yang menilai, bukan saya, publik yang akan menilai. Menangis apa karena ketakutan mau dijemput atau menangis karena sedih? Sibuk apa sih kamu? Tolong ceritakanlah. Sibuk syuting, masih syuting gitu ya. Mungkin di situ nggak ngerti sih, makanya saya ada kecewa karena dia bilang sibuk. Setahu saya sudah tidak ada aktivitas syuting kan. Yang babak belur siapa? Aku sih sekarang bingung. Dia kan merasa dirinya korban, tapi kok yang babak belur sampai bengkak-bengkak, ngejendol badannya di sini, terus biru-biru di berbagai banyak banget kan. Aku banyak banget luka-lukanya, lebih dari 6 luka kalau nggak salah, apa 8 ya. Yang babak belur siapa? Yang merasa korban siapa? Bukti dia kan video edit-editan itu. Video yang sebenarnya diambil tanpa izin dari saya dan kemudian disebarkan. Itu pun sekarang menambah masalah ya, karena itu bukan video real apa adanya, tapi video yang diedit. Saya melapor tanggal 10 Juni. Sampai sekarang 3 bulan laporan saya belum naik ke penyelidikan. 3 bulan. Hari ini kalian bisa merasakan apa yang saya rasa. Ketika saya sedang sakit, mungkin sedikit cerita. Sebelum terjadi penganiayaan itu, saya sebelumnya masuk rumah sakit. Di mana di rumah sakit itu saya sempat jangankan berjalan, duduk saja saya tidak bisa. Ya, terus saya baru sembuh, saya rawat jalan. Dokter di rumah sakit di mana saya rawat jalan memberitahu kalau Pak boleh mulai syuting lagi, tapi ingat ya Pak, tidak boleh ada benturan di pinggang karena saya ada kena fraktur kompresi, saya ada kena saraf terjepit L1, L2, L3, L4, L5. Sedih ya, maksudnya kayak saya dianiaya. Ketika saya lagi sakit, ketika saya tidak boleh ada benturan di pinggang, dan orang yang menganiaya saya adalah orang yang mengetahui saya sedang sakit, orang yang mengetahui titik kelemahan saya di pinggang. Karena sakit HNP dan fraktur kompresi, kalau tidak diobati saja bisa lumpuh. Dan saya sudah diingati sama dokter tidak boleh ada benturan di pinggang. Nah, ya gimana ya kalau saya bilang, kita sakit, orang yang harusnya mengerti kita lagi sakit, orang yang tahu kelemahan kita malah ditendang. Air mata buaya bukan sih? Gitu. Karena setahu saya dia kan tukang nangis ya kalau di sinetron. Jadi kalau membuat dia nangis itu gampang lah, semenit langsung nangis. Namanya juga tukang acting kan. Sebenarnya itu harus introspeksi diri ya. Gitu. Kenapa laporan dia mandek? Berarti ada bukti-bukti yang kurang lengkap. Setahu saya waktu saya diminta klarifikasi, visumnya waktu itu belum keluar. Gitu. Jadi waktu saat bulan Juli apa Agustus gitu, visumnya tuh masih bermasalah. Sedangkan dalam kasus penganiayaan, visum atau pemeriksaan luka-luka dari dokter sangat krusial. Visum et repertum itu artinya pemeriksaan luka-luka, sedangkan yang dia lakukan adalah kontrol saraf kejepit. Gitu. Jadi di sini dia tidak pernah melakukan visum.
Nah, itulah yang sebenarnya membuat laporan dia itu mandek. Laporan saya ke Komnas Perempuan itu terkait ada juga laporan dari beberapa orang yang merasa dilecehkan oleh dia gitu loh. Dilecehkan secara verbal, pelecehan seksual verbal. Gitu. Ada banyak korbannya dan kemudian saya sendiri juga mengalami kan tindakan kekerasan, sehingga saya harus berkonsultasi dengan pihak Komnas Perempuan.